Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Tiwi. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Di sini Kakak Tiwi akan menjelaskan materi di kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Di pembelajaran ini ada 3 mata pelajaran adik-adik. Nah, yaitu PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Namun, Kakak Tiwi akan menjelaskan lebih dalam di bagian mata pelajaran IPA saja. Nah, untuk PJOK dan Bahasa Indonesianya hanya secara singkat saja ya. Selamat menyaksikan. Baiklah adik-adik, sesuai dengan temanya yakni tentang persatuan dalam perbedaan. Hal ini tentunya tidak jauh dari kata kerjasama dan persatuan. Ternyata kerjasama dan persatuan ini juga diajarkan di dalam mata pelajaran PJOK loh, yakni dalam permainannya. Salah satu permainan olahraga yang mengajarkan tentang kerjasama dan persatuan adalah permainan ayam dan elang. Permainan ini membagi satu kelas menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berperan sebagai induk ayam dan anak ayam, satu kelompok lagi berperan sebagai elang. Saat permainan dimulai, elang akan berusaha mengambil anak ayam, sehingga induk ayam harus berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Nah, berbicara tentang perjuangan, ternyata Indonesia dulu juga berjuang mempertahankan kemerdekaannya loh. Salah satu pertempurannya yakni pertempuran Ambarawa. Di buku tematik kalian ada teks bacaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Dari situ nanti kalian bisa mencari informasi penting dengan menggunakan kata tanya yakni apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dengan menggunakan kata tanya tadi, kalian akan memperoleh informasi penting dari dalam teks pertempuran Ambarawa. Salah satunya adalah kalian akan menemukan bahwa Indonesia memerlukan kerjasama, persatuan, dan juga taktik untuk memenangkan pertempuran. Nah, ternyata hewan juga memerlukan kerjasama, persatuan, dan taktik untuk melindungi dirinya loh, atau adaptasi. Nah, ada bermacam-macam cara hewan melindungi diri dari lingkungannya atau adaptasi. Untuk mengetahui lebih jelas, simak dengan baik ya. Hewan yang pertama yakni hiena atau hyena. Ada yang tahu bagaimana bentuknya? Nah, seperti gambar ini ya. Hyena ini menyesuaikan diri dengan cara hidup bergerombol dan bersatu dengan kawanannya. Dengan begitu, para musuh atau predator yang ingin menyerangnya tidak berani karena melihat hyena yang bergerombol tadi. Hewan yang kedua yakni belalang sembah. Belalang sembah menyesuaikan diri dengan cara kamuflase. Ada yang tahu apa itu kamuflase? Nah, kamuflase itu seperti belalang sembah kan berwarna hijau, sehingga belalang sembah mencari tempat untuk hinggap yang warna hijau seperti di atas daun. Bentuk dari belalang sembah seperti ini ya. Hewan yang ketiga yakni walang sangit. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Walang sangit menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yakni dengan cara mengeluarkan bau tak sedap dari dirinya, sehingga predator tidak akan mau mendekatinya karena bau yang tidak sedap tadi. Hewan yang keempat yakni bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan cara mimikri. Mimikri yakni bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat di mana ia hinggap. Contoh, bunglon hinggap di atas kayu yang berwarna coklat, maka bunglon akan merubah warna tubuhnya menjadi warna coklat. Bentuk bunglon seperti ini ya. Hewan yang kelima yakni cicak. Kalian pasti tahu kan bagaimana bentuk dari cicak? Nah, seperti ini. Cicak menyesuaikan diri dengan cara autotomi.
Autotomi yaitu melepaskan atau memutuskan salah satu bagian tubuhnya dari tubuhnya. Nah, cicak ini melepaskan dan memutuskan bagian ekornya. Hewan yang keenam yakni terenggiling. Ada yang tahu bagaimana bentuknya? Seperti ini. Terenggiling menyesuaikan diri dengan cara menggulungkan tubuhnya. Hal ini karena terenggiling memiliki kulit yang sangat keras. Dengan begitu, hewan yang ingin memakannya atau menggigitnya tidak akan bisa karena kulitnya sangat keras. Hewan yang ketujuh yakni cumi-cumi dan gurita. Cumi-cumi dan gurita ini menyesuaikan diri dengan cara menyemprotkan atau mengeluarkan tinta hitam dari tubuhnya untuk mengelabui para musuh. Dan juga manusia yang juga tentunya adalah musuh dari cumi-cumi dan juga gurita. Ada yang tahu bagaimana bentuk dari cumi-cumi dan gurita? Seperti ini ya. Hewan yang kedelapan yakni keong dan kura-kura. Seperti ini ya. Keong dan kura-kura menyesuaikan diri dengan cara memasukkan tubuhnya pada cangkang yang keras. Nah, cangkang ini digunakan oleh keong dan kura-kura sebagai tempat untuk berlindung dan juga sebagai rumahnya. Hewan yang kesembilan atau yang terakhir yakni landak. Landak menyesuaikan diri dengan cara memiliki duri-duri yang tajam di atas tubuhnya. Nah, duri-duri ini sangat tajam loh adik-adik, sehingga kalian tidak boleh ya sekali-sekali menyentuh duri di tubuh landak karena akan sangat sakit. Baiklah adik-adik, tidak terasa ya kita sekarang sudah sampai di ujung penjelasan kakak. Dari mulai tadi PJOK, Bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah IPA. Semoga dapat bermanfaat ya untuk adik-adik. Kurang lebihnya kakak Tiwi minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.